bersama tadi, semoga dengan wasilah, dengan terus terus belajar, semoga Allah terus mudahin urusan hidup kita. Salam dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, para orang-orang yang setia beliau hingga kelak. Oke, pada kesempatan ini uh, saya diminta untuk sharing-sharing cara mendidik santri bisa berpenghasilan. Ini saya akan bercerita pengalaman aja selama mendirikan pondok sampai saat ini. Mungkin sebelum itu saya sedikit prolog dulu latar belakang membuat pondok ini. Saya melihat kegeresahan terhadap satu perekonomian umat yang mana yang miskin tambah miskin, terus kesempatan belajar yang terbatas bagi orang-orang duafa, fakir miskin gitu kan, sehingga membuat mereka untuk memutus mata rantai sehingga tidak bisa, kemudian sehingga dengan pendidikan yang rendah mengakibat kriminalitas seksual, pergaulan bebas semakin di kalangan remaja makin marak, sehingga ya membuat saya mulai tergerak gitu kan, bagaimana bisa menyelesaikan masalah umat besar ini. Nah, singkat cerita, mulai merumuskan pendidikan. Nah, saya lihat sistem di pendidikan di Indonesia cukup kompleks gitu loh. Nah, coba saya di tahun 2013 itu coba mulai merumuskan gitu loh. Apa poinnya, isi kita tuh apa sih ending akhirnya gitu loh. Jadi ending akhirnya itu anak-anak ini bisa punya penghasilan gitu loh. Nah, dari situlah saya cetus gimana ya kalau penghasilan ya intinya dia harus punya skill gitu. Nah, singkat cerita uh, skill aja tidak cukup. Ternyata hidup tujuan dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Surah Al-Zariyat ayat 6, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Jadi apapun yang hari ini kita lakukan, Zoom ini pun kita tolibul ilmi, kita membacakan ayat-ayat Quran, dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini itulah kita buat kreasi pendidikan gratis dan berkualitas. Nah, itu terus kita naungkan sehingga hari ini alhamdulillah Allah terus membimbing kami, sehingga sekarang ada beberapa tempat, ratusan santri yang terbantu ya. Di sini ada Mas Habib juga sebagai alumni, teman-teman juga bisa tanya, dia sudah bisa beli rumah. Jadi ini nggak isapan jempol, tapi ini ada orangnya kok. Di Zoom ini ada orangnya. Habib ini salah satu santri saya yang sudah mampu keluar negeri, yang prestasi yang luar biasa, dia bisa membeli rumah ya, cash gitu kan. Padahal waktu di Pondok IT dia cuma bawa baju gitu. Ntar tanya aja sendiri. Nah, mungkin itu dulu latar belakangnya. Dan ayatnya, dalil Pondok IT itu ayat surat Al-Isra, ayat 84, 1784 itu ayatnya. Kul kullu ya'mal wasyakah. Jadi kata Allah, anak muda, sesungguhnya uh, kamu pun kuciptakan punya kelebihan masing-masing. Nah, bahasanya, aku udah titipin loh kelebihan padamu, tinggal kamu mau ini nggak, mau tekunin nggak? Nah, dari situlah Pondok IT ini terus bergerak, memperjuangkan ayat Allah, mengikuti maunya Allah. Jadi, tapi orientasinya di surat Al-Qasas 2877, wabtagi fima ataqallahu darul akhirat. Dan tapi jadi kejarlah dunia, tapi jangan tinggalkan, gunakanlah nikmatku.
skillmu, kemampuan ilmumu di dunia, jadikan wasilahmu ke surga. Itu secara arti maknanya. Maka teman-teman, tugas utama kita surga, tapi di sisi lain dunia tidak ditinggalkan. Nah, singkat cerita, ya alhamdulillah gitu. Sambil terus belajar, ya alhamdulillah meskipun ini ya, saya awalnya juga filosofinya pernah merasakan dianggap orang bodoh. Ranking 39 dari 40 siswa. Jadi founder-founder IT ini pernah merasakan ranking 39 dari 40 siswa waktu SMA. Jadi waktu itu saya mungkin dianggap bodoh. Bukan karena mungkin ya tadi ya, saya belum menemukan passion saya. Bahasa saya belum menemukan kesadaran saya belajar. Habis kesadaran, keinginan, itu ada filosofinya ya. Membangun kesadaran anak dulu. Pentingnya membangun kesadaran. Kemudian bangun keinginan. Ketiga, memperjuangkan. Nah, oke, itu filosofi sedikit dari saya. Monggo, Mas Ridho langsung materinya. Nah, materi-materi ini, monggo, Mas Ridho. Nah, ini saya desain lama ya, desain lama. Saya rumuskan konsep kemandirian pondok IT. Jadi saya memang kasih filosofi ya. Kalau anak-anak kita kasih duit aja, duit habis. Tapi kalau kita ajarkan dia mancing, kita tunjukkan tempat mancing, minimal dia bisa hidup lah. Ini filosofi. Anak-anak sekarang jangan dikasih duit aja. Kasih dia, misalkan, kalaupun dia dikasih laptop, diajarin skill, gitu. Dimasukin misal ke pondok IT atau kursus-kursus. Kemudian habis itu dicari tahu perusahaan mana yang membutuhkan. Jadi dari konsep inilah, oh kayak gini ya. Gitu. Jadi bekalin. Nah, anak-anak miskin ini atau tidak mampu atau tidak punya kesempatan ini, dia tidak bodoh. Tidak ada anak yang bodoh. Bahwa dia tidak punya kesempatan, dia belum punya kesempatan, dan dia belum menemukan passion-nya. Nah, dari situlah kami membuat rumus. Hal apa yang terpenting deh, kerjaan yang ya berpotensi masa depan. Nah, kami rumuskan programmer, multimedia, digital marketing, sama manajerial, entrepreneur juga. Nah, hal-hal ini yang kami lakukan 3 hal jurusan pertama tadi. Alhamdulillah, jadi anak-anak yang di pondok IT ini setelah dikasih makan gratis ya, dia dikasih skill. Gitu. Meskipun dulu makin keterbatasan ya, hanya nonton YouTube, mungkin tempatnya juga masih masuk saya tuh ya belum layak. Kalau di video tadi kan sudah bagus ya, dulu nggak layak, makannya juga nggak layak. Tapi kalau kita tidak memulai, Allah nggak kasih petunjuk. Itu kaidahnya di surah Al-Ankabut ayat 26 ayat terakhir. Wallazina jahadu fina lanahdiyana subhana. Jadi Allah inginkan itu mulai aja rumah gitu. Ntar kutunjuki jalan-jalan selanjutnya. Alhamdulillah Pondok IT sudah bisa bangun masjid 3 lantai. Ya alhamdulillah ya, sekarang lagi proses membangun asrama putri gitu kan. Ya terus membangun peradaban, membangun kawasan gitu. Seperti ini filosofinya ya. Jadi kasihlah anak itu skill dan eh, ya insya Allah dengan wasilah itu dia akan hidup. Oke lanjut. Nah uh, ini seperti rumusan yang saya suruh santri ucapkan. Ikrar santri pondok IT.
1 bertakwa, 2 profesional, 3 mandiri, 4 berbagi. Nah, hal ini rumusan saya bahwa bertakwa dan profesional itu adalah hal yang wajib. Karena dengan agama ini rumusan adalah agama dan dunia. Teman-teman, hidup kita ini hanya agama, akhirat dan dunia. Akhirat kita harus jadi kuncinya bertakwa. Sedangkan dunia, salah satu kuncinya kita harus profesional. Nah, bertakwa ini adalah agama. Profesional, skill. Nah, bonus dari bertakwa profesional itu akan melahirkan kemandirian, berpenghasilan. Kalau punya penghasilan, dia bisa berbagi. Inilah filosofinya nih. Allah kasih petunjuk pada saya untuk merumuskan ini. Jadi, anak-anak diajari agama, Al-Quran, dan 1 skill. Alhamdulillah, bonusnya adalah kemandirian dan berbagi. Nah, itu filosofinya. Lanjut, Mas Ridho. Nah, di sini, terkait keagamaan, ini yang dilakukan di Pondok IT. Mereka dibiasakan sholat malam, hafal Quran, zikir pagi dan petang, kajian pagi, kemudian pembacaan hadis, puasa Senin Kamis. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi standar keberhasilan kita adalah apa yang dilakukan Rasulullah. Manusia yang berhasil itu standarnya adalah Rasulullah. Di surat Al-Ahzab ayat 21. Suri toladan kita adalah Rasulullah. Yang bertandanya keberhasilan atau enggak itu Rasulullah. Jadi kita tinjau aja apa yang dilakukan Rasulullah itu tanda keberhasilan. Nah, keagamaan itulah dilakukan habitnya. Jadi hafalan juga nggak banyak-banyak. Minimal anak-anak bisa hafal juz 30, 28, 29. Dan mereka terus bisa untuk memperdalam ilmu agama. Karena disitulah hasil dari akhlak mulia adalah ketika yufaqih fiddin. Hadis Rasulullah SAW bersabda, man yurida yufaqih fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki fahamikan, maka yufaqih fiddin. Dia dipahamkan. Lanjut Mas Ridho. Nah, konsep tadi yang ikan tadi, kalau bahasa sederhananya awalnya itu anak-anak tuh bingung setelah lulus. Mau lulus nggak, kalau mau kuliah nggak ada duit, terus mau kerja nggak punya skill. Nah, Pondok IT menjawab masalah ini gitu loh. Nah, di Pondok IT belajar agama, Al-Quran, belajar IT, dan belajar kemandirian, belajar sosial, gitu, berbagi. Dan bonusnya ya tadi, hidup bahagia, itu kan ada bisa ya berkeluarga, ya hafal Quran, bisa paham Quran, agama. Inilah cara fase-fase memutus mata rantai kemiskinan. Ya, tadi mereka belajar IT di situ, belajar 1 skill. Lanjut Mas Ridho. Nah, hal terbiasa yang dilakukan ini bisa karena terbiasa, maka biasakan. Jadi sukses itu, keberhasilan kita itu karena terbiasa. Maka ada filosofi di Pondok IT adalah paksa. P itu adalah agama. Paksa agamanya. A adalah attitude, akhlak, adab, perbaiki adabnya. K, knowledge, pengalaman. Ajarkan mereka banyak pengalaman. Di sini saya lagi di Bandung,
saya bawa 5 santri ke Bandung ini. Nah, gitu. Terus S. S itu adalah skill. A. Action. Action itu adalah hasil, bukti. Itu ya. Jadi membiasakan bisa karena terbiasa. Jadi tadi habit membiasakan anak-anak sholat, ngaji, itu habit orang sukses. Belajar begitu juga. Ketika kita belajar terus-menerus satu bidang, itu akan jadi expert, yakinlah. Oke, lanjut Mas Rido. Nah, cara untuk lebih produktif, ya Gabronnya kasih lihat. Nah, santri-santri itu menentukan target. Targetnya, jadi banyak sekali anak muda itu tidak punya target. Terus jauhi semua gangguan. Jadi banyak sekali anak-anak muda game. Di Pondok IT pun ada HP ditahan juga ya. HP itu ditahan, jam-jam tertentu dikasih gitu. Kemudian ada budaya paksa ya. Karena membiasakan tadi hal-hal yang kita paksa gitu. Hal positif. Kemudian buat warning-warning target gitu. Dia harus ini deadline gitu, warning. Dan buat plan. Nah, ini setiap jam bekerja dengan istirahat 10 menit. Jadi ada jeda. Ini tips-tips agar produktif santri lah. Lanjut Mas Rido. Nah, ini lebih mempengaruhi santri ya. Jadi slide-slide ini memang saya buat memang rumusan-rumusan, ntar bisa dikasih. Jadi orang itu harus disosialisasikan dulu, merubah mindset-nya, disosialisasikan, terus buat kesepakatan, nah, terus tulis. Habis tulis, dibacakan, dan diulang-ulang. Ya tadi, misalkan filosofinya tadi, bisa pertamanya dipaksa, terbiasa, bisa, luar biasa. Itu diulang-ulang. Bertakwa, profesional, mandiri, berbagi. Nah, itu dijelaskan bahwa, oh ini loh rumus sukses-sukses. Lanjut Mas Rido. Mungkin lebih banyak diskusi ntar kita. Nah, dulu juga dibacakan 5 tips ini. 1, 5 tips sukses. 1, tujuan yang jelas. 2, bimbingan mentor. 3, teman dekat atau lingkungan. 4, terus belajar. 5, jauhi maksiat. Jadi, anak-anak itu gak sukses, faktornya di sini banyakkan. Dia nggak punya tujuan, dia nggak ada yang pembimbing, lingkungannya buruk, teman-temannya buruk, terus dia tidak mau punya semangat belajar, dan ditambah dia bermaksiat. Jelas, ini hal-hal yang membuat orang itu nggak gagal. Dan membuat orang yang mau sukses ya dia punya tujuan, dia harus punya bimbingan. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Dia harus punya lingkungan. Gitu. Karena orang sukses berteman dengan orang sukses. Orang baik berteman dengan orang baik. Gitu. Karena nggak ada burung pipit berteman dengan elang. Nggak ada. Terus belajar. Yarfa'il allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bahwa ilmu yang bisa mengangkat derajat kita dari ekonomi yang buruk, dari hal-hal apa aja yang kita jelek, diremehkan orang, kalau dengan ilmu kita akan dimuliakan. Janji Allah. Maksiat. Nah, maksiat inilah yang membuat kita terlalai, membuat kita malas. Jadi kalau kita malas-malasan, mungkin ada maksiat yang kita lakukan. Lanjut.
Nah, hal-hal yang dibutuhkan dunia IT, jadi teman-teman, itu ada biasanya attitude, skill, dan knowledge. Ini bahasa bahasa Indonesia aja ya. Yang jadi 80% di dunia kerja itu yang dilihat perilaku. Perilaku itu dibangun oleh agama, habit, kebiasaan. Skill adalah yang dia fokuskan. Nah, gitu. Terus pengalaman, knowledge, ya apa dia pengalaman dia. Nah, itu, nah kalau yang sertifikat, portofolio, relasi, ini hal yang menunjang, mendukung di dunia karir kita. Lanjut. Nah, di sini ada jurusan-jurusan yang sudah diriset memang dibutuhkan semua. Di sini ada energi apa? Kalau dalam startup itu ada helper, tester. Jadi kayak programmer, marketing, desain. Ini suatu jurusan yang memang dibutuhkan. Kalau manajerial sama entrepreneur itu naik kelas. Manager jadi setelah dia jadi levelnya itu segitiganya itu skill, manajerial, strategi. Gitu. Jadi seperti itu levelnya teman-teman dari yang punya potensi naik lagi manajerial dari manajerial ke strategi. Lanjut. Nah, ini ilmu baru dari saya. Inilah 5 kunci sukses sesungguhnya. Ya, buat teman-teman semua, kenapa sering membicara kesuksesan? Bicarakan terus. Kata-kata sukses itu biar mengkristal di kepala kita. Terbiasa yang kita ucapkan. Karena pikiran kita, ucapan kita akan mempengaruhi masa depan kita. Apa yang kita ucapkan itu akan terjadi pada hidup kita. Apa yang kita doakan, doa, ucapan yang kita itu akan terjadi. Maka 5 kunci sukses Pondok IT ini satu, niat yang ikhlas. Gitu. Karena tidak ada yang bernilai kalau tidak disandarkan kepada Allah. Percuma. Gitu. Niat yang ikhlas. 2, doa yang dengan keyakinan. Ana inda zoni abdi. Doa, setelah niat, doa. Ya Allah, mudahkan kami. Ya Allah. Karena semuanya Allah yang atur. Kata Allah. Fa'alu lima yurid, kata Allah. Suka-suka aku. Kalau orang mau sukses, dia tidak mendekat dengan yang pemilik kesuksesan. Ya itu hal-hal yang konyol, orang yang konyol ya. Dia mencari kesuksesan kepada selain orang yang orang apa Allah yang memiliki kesuksesan. Jadi kalau mau sukses, ya dekat sama Allah. Ketiga, ikhtiar yang ngotot. Allah tuntut kita kok kerja keras. Siapa yang nuntut kerja? Baca surat banyak ayat-ayat di surat apa Nur gitu. Wahai keluarga Daud, bekerja keraslah. Ini keluarga Daud, keluarga kerajaan ya. Dia duduk santai aja dah dapat duit dah di kerajaan. Tapi Allah perintahkan keluarga Daud untuk dalam Quran, wahai keluarga Daud, bekerja keraslah. Bisa dicek di apa, ayatnya. Terus di surat apa, surat Jumat, wasta apa, ketika sholat sudah ditunaikan, wantan siru, bergerak, keluar, gerak. Dan apalagi kata Allah, wallazina jahadu fina lanadiyat, sungguh-sungguh berusaha dengan sungguh-sungguh gitu. Usaha dulu gitu loh. Dan barulah kita tawakal kepada Allah. Karena hasil tidak tahu gitu. Pondok IT kita tidak dituntut hasil gitu loh. Dalam satu ayat hadis, aku tidak melihat rupamu. Aku tidak melihat hartamu. Aku nggak lihat jabatan. Walakin yang suruh koblikum wal malikum. Jadi yang Allah lihat itu sesungguhnya adalah niat kita dan ikhtiar kita. Itu yang Allah lihat.
Keempat, sabar dalam proses. Tidak ada yang sia-sia. Nabi, semua nabi butuh proses, tidak ada yang instan. Banyak semua dengan cobaan. Nabi Yusuf sebelum jadi Perdana Menteri, cobaannya. Jadi teman-teman, kalau diuji, baca deh kisah Nabi Yusuf, surat 12. Itu dia diuji dari kecil sampai besar. Diuji. Dan ujian itu nikmat. Kenapa? Dengan ujian itulah kita naik kelas. Dengan ujian itulah otot-otot kita bertumbuh. Dengan ujian itulah kita tahu bahwa pentingnya memohon kepada Allah. Dengan ujian itulah Allah terus membantu kita. Allah terus memberi petunjuk bahwa kita ini lemah. Dia pengen membuat kita tuh tidak ada apa-apanya. Kemudian, terakhir, ridho terhadap takdir Allah. Apapun hari ini yang terjadi dalam hidup kita, inilah hal yang terbaik. Terbaik di sisi Allah. Insya Allah, apapun yang kita rasakan hari ini yang terbaik. Allah ada maksud. Kata Allah dalam surat Al-Imran, ayat 191, Rabbana ma khalaqtana hadza batila. Kata Allah, aku nggak ciptakan sesuatu ini sia-sia loh. Semua ada ibrohnya loh. Gitu. Maka dari sinilah, alhamdulillah, saya ini bukan lulusan pondok, tapi alhamdulillah Allah izinkan memiliki pondok. Ya alhamdulillah ya, berapa pondok dan Allah terus mudahkan. Semoga aku mohon doanya biar istiqomahkan dan ya semoga terus sampai ajal menjemput pondok ini terus berkembang dan banyak anak-anak muda yang fakir miskin putus mata rantainya, banyak orang-orang sukses mengangkat derajat keluarganya, banyak orang-orang yang mau meneruskan estafet dakwah ini, mau wujudkan pendidikan gratis, memberi makan, memberi ilmu. Dari situlah amal jariah yang tidak terputus. Lanjut, ada begitu? Sudah habis. Nah, pada intinya lah agama dan skill inilah dikuatkan. Agama dan satu skill inilah kekuatan kunci segalanya yang tadi, rangkuman tadi, intinya fokuslah pada agama dan satu skill. Mungkin gambaran dari situ. Apa ada lagi slide lagi, Dok? Ya, jadi itu poin-poin dari bagaimana agar santri bisa berhasil. Nah, kalau enggak bisa tanya Mas Hafib di sini. Mas Hafib mana? Ada bisa suaranya? Intinya percuma materi-materi ini kalau tidak ada bukti nyata. Gitu loh. Mas Rido ini jebolan apa? Santri Pondok IT juga, gitu. Masih santri Mas Rido tadi. Nah, Mas Hafib ini adalah Mas alumni. Mas Hafib gimana? Sedikit sharing apa yang dilakukan di Pondok IT meskipun keterbatasan sekarang apa sih gitu loh. Apakah ya saya tuh ada heran juga ya, santri yang punya penghasilan 60 juta. Mas Hafib ini 2 digit lah. Ya, sering lah Mas Hafib biar tapi teman-teman, Bapak Ibu guru semua, saya tidak akan mengajarkan lagi dalam kejar akhirat. Saya sedih kok, santri-santri yang jago dunia, punya penghasilan, tapi ruh semangat dakwahnya kurang. Jadi perlu dimangani, jangan dia ini buat calon didiklah niatnya tuh benerin dulu. Kalau hasil, insya Allah Allah nggak akan pernah salah alamat naruh.
Oke, Mas Habib boleh cerita sedikit, Mas Habib? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya asosiasi Nyafa Ahuli nih Pak. Oke, ini kan Pak Ahuli suruh sharing sedikit ya nggak apa-apa ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafif Al Busro. Teman-teman bisa manggil saya Hafif dan saya di sini sebagai alumni Pondok IT ya. Teman-teman tadi juga udah ngelihat bagaimana penjelasan dari Pak Ahuli sendiri terkait kiat-kiat apa aja sih untuk membangun pondok IT dari awal sampai sekarang pondok IT masih bisa berdiri gitu kan. Sejujurnya saya pun sebagai saksi hidup beliau, sebagai saksi hidup Pak Arli. Saya tuh memang belum, saya tuh nggak terhitung awal banget ya. Jadi tuh saya masuk pondok IT itu tahun 2018. Jadi sebelum 2018 itu ada sekitar 4 tahunan lagi tuh Pak Arli memulai gitu ya. Nah, kalau saya di waktu 2018 itu juga termasuk kondisi pondok IT yang memang baru berkembang banget. Kalau teman-teman nanti main suatu saat ke pondok IT di Kretek, dulu pondok IT di tahun 2018 ini nggak ada yang namanya bangunan 3 lantai itu nggak ada dulu. Jadi hanya sebatas 2 asrama yang bahannya kayu, yang gampang roboh gitu kan. Terus kelasnya juga waktu itu juga temboknya masih kayu. Pokoknya serba keterbatasan seperti yang Pak Ruli sampaikan tadi, makanya seadanya fasilitas WiFi dulu juga tuh. Mending IndiHome. IndiHome kan juga baru masuk tuh 2 tahunan kemudian gitu kan. Dulu awal tuh cuma kayak internet tuh nggak lancar banget gitu. Kayak ini di desa nggak ada internet, internetnya sedikit gitu kan. Cuma di sini ada anak-anak yang belajar IT gitu kan. Wah itu betul-betul tantangan banget untuk kami semua waktu itu sebagai santrinya. Dan dulu juga Pak Ruli dengan modal tekad doang sih sebenarnya sih, modal nekat gitu ya. Karena dari segi fasilitasnya belum baik gitu kan. Bayangin aja, jadi tuh santri itu nggak dari satu daerah doang. Ada dari beberapa daerah dan bahkan dari luar kota. Dari Pulau Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Nah, itu tiba-tiba ke pondok IT. Di pondok IT dengan fasilitas yang seadanya gitu kan. Nah, itu kan tantangan banget nih sebagai santri kan ngelihatnya dari sisi positifnya atau dari sisi negatifnya. Kalau memang kita ngelihatnya dari sisi negatifnya ya banyak sih karena santri yang datang misalnya 80 tiba-tiba dalam seminggu hilang setengah gitu kan. Itu wajar gitu karena mungkin melihat ke pondok IT ngelihat fasilitasnya nggak setara dengan apa yang ada di brosur mungkin kan pulang lagi gitu. Tapi nggak semua orang seperti itu melihatnya. Ada yang memang melihatnya datang ke pondok, mereka nyari ilmu, mereka ingin bisa sesuatu. Nah, itu yang bisa bertahan sampai saat ini. Ini salah satu bentuk saksi saya aja sih, saksi hidup saya terhadap Pak Ruli dan beberapa santri lainnya pun juga merasakan gitu. Yang memang saat ini masih bertahan sebagai alumni dan memang masih peduli sama pondok. Seperti itu Pak Ruli, mungkin Pak Ruli. Oke, nggak apa. Secara sekarang keberhasilan dari kan materinya ini adalah cara mendidik santri bisa berpenghasilan. Ya sedikit cerita apa hasil kamu selama ini gitu loh. Kan ya biar Alhamdulillah, Pak. materi ini berada hasilnya Mas Rido gitu loh. Nggak ngomong-ngomong gitu dan teman-temanmu ceritain lah. Kamu kan masih ada koneksi ya sama teman-teman ya. Ya, Pak. Gimana? Coba ceritain lah buat teman-teman agar ya materi-materi ini meskipun saya tidak lebih mengajarkan arahkan amat anak-anak ini ke akhirat. Jangan jadi budak di dunia. Uang itu hanya wasilah. Cuman nggak apa-apa cerita sedikit lah. Udah beli rumah ya? Ya, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kalau memang Ah, dari segi ini ya, karena kan dari keberhasilan itu kan nggak melulu tentang materi ya Pak ya. Jadi kan ya, keberhasilan itu bisa dari segi diri pribadi yang tadinya mungkin belum kenal pondok, setelah kenal pondok jadi taat sama ajaran agama lebih dalam gitu kan, lebih belajar Al-Quran lebih rajin,
sholatnya lebih taat, lebih banyak ibadah-ibadah sunnah yang dulu jarang dikerjain. Setelah masuk pondok jadi apa namanya, jadi habit gitu ya, jadi habit sholat malam, sholat duha, tadarus one day one juice. Nah itu salah satu bentuk keberhasilan saat di pondok, terutama saya merasa. Jadi hanya sekedar belajar ilmu tentang IT-nya aja, tapi dari segi jiwanya, dari segi rohaninya itu upgrade gitu ya. Itu salah satu bentuk keberhasilan menurut saya. Terus kalau tadi Pak Ruli bilang terkait apa yang sudah diraih sampai sini, alhamdulillah memang karena tekad saya untuk pondok itu betul-betul untuk belajar. Dulu saya juga patuh aja lah sama Pak Ruli lah, karena percuma kalau saya udah datang dari jauh-jauh dari Jakarta, Jogja, balik-balik nggak ada apa-apa kan sayang ya. Jadi saya cuma cukup patuh sama Pak Ruli, ngikutin apa kata Pak Ruli, belajar yang rajin, banyak buat bikin portofolio. Karena kan saya kan pondok IT jurusannya programming, saya banyak buat aplikasi, buat website, apapun itu. Pokoknya yang bentuknya itu sebagai bentuk saya belajar. Nah kan portofolio itu yang bentuknya hasilnya kalau saya itu belajar ya sebagai programming gitu kan, programmer. Nah, Oke. portofolio itu saya udah pernah banyak kerjain project dari lokal, skalanya juga nasional gitu ya, dipakai seluruh Indonesia, dan juga pernah ngerjain project luar negeri. Alhamdulillah, dan alhamdulillah pokoknya semenjak jadi programmer banyak hal yang memang dulu itu hanya di dalam sebuah buku, sekarang udah kayak impian itu nyata di depan mata gitu. Yang tadinya dulu melihat di atlas itu menara kembar Malaysia gitu kan, Malaysia Twin Towers, yang dulu hanya bentuknya impian sekarang udah bisa kelihatan di depan mata sendiri gitu. Masya Dan dulu juga Allah. pernah tuh namanya rasain sistemnya kerja harus ke kantor, dulu kan nggak ada kepikiran ya. Sekarang tuh kerja tuh cukup dari mana aja bisa menghasilkan gitu ya. Jadi kerja nggak harus dari kantor, mau saya jadi Nah, Mas Habib di nih pantai. kamu lagi di pondok ya? Di ruang Iya ruang lagi ini di ya? pondok Pak. Nah, Iya, gitu. Dulu nggak punya laptop ya? alhamdulillah dulu minjem Pak. Ini Inilah sama pondok. maksudnya di sinilah cara Mas Habib ini sudah tidak ada orang tua, bapaknya tidak ada lagi. Di sinilah amal jariah gitu loh. Maka buat bapak-bapak ibu semua, ya saya mengajak lah, ayo dukung pondok, program-program kayak gini. Banyak anak-anak yang butuhkan. Jadi jangan merasa, eh, jadi kalau mau anak bapak ibu bantu, ya tolong agama Allah ini. Intan surullah yasurkum, sabit apa. Teman-temanmu juga ada Mas Muiz. Mas Muiz itu kalau nominal mungkin sudah 100 juta dia infak ke pondok. Dia ya kebayang nggak santri waktu dulu infak ke pondok tiap bulan 5 juta. 5 juta gitu loh. Dia ngasih MacBook itu sudah kasih 2 kali MacBook loh. MacBook itu nggak sedikit loh. Nah, ini Habib juga dulu nggak punya laptop. Nah, sekarang laptopnya apa laptopmu? Ya alhamdulillah Pak MacBook Pak. Ah, MacBook nggak tanggung gitu loh. Cuman tadi jangan sampai yang diniatkan dunia. Kalau mau niat dunia, saya sarankan pondok IT bukan kayak gitu lagi. Kalian di 3 bulan pertama akan digojlok lah bahasa saya. Kalau mau nyari dunia, jangan ke pondok IT dah. Salah jalan kalian. Saya udah bertobat gitu loh. Ngajari anak penghasilan. Penghasilan itu Allah. Udah dekat aja sama Allah. Gak akan menghasilkan. Apalagi sekarang Mas Habib juga di pondok kok. Sudah di pondok dia. Oke, Mas, apalagi ya maksudnya banyak lah ya temanmu. Kalau secara penghasilan hidupnya gimana? Sejahtera semua lah ya, Alhamdulillah Pak. rata-rata ya. Hah? Alhamdulillah. Sejahtera Alhamdulillah gitu. dari Ratusan lah ya. Kalau juga. di grup itu kayaknya ratusan itu ya. Iya Pak. Berhasil lah ya. Alhamdulillah Pak. Yang penting kata Habib tadi nurut, jadi santri, nggak jadi bawel.
Oke, silahkan dong, mau tanya jawab boleh. Mungkin lebih efektif itu. Monggo, itu kan ibaratnya ini ada hasilnya, materi-materi tadi juga sudah disampaikan. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Nggak ada suara. Itu nggak ada suaranya. Kan nggak ada suaranya. Suaranya masuk, teman-teman? Udah masuk ya? Udah selesai. Udah selesai. Ya. Udah bisa ya? Udah aman, suara saya udah terdengar dengan jelas? Udah suaramu jelas tuh. Suaramu jelas. Oke, baik. Baik, untuk teman-teman, Ustadz Ustazah, ya Bunda, yang ikut Zoom pada malam hari ini, boleh kalau ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, boleh seperti itu. Ini ada satu pertanyaan, Abi, dari Kak Iis Daud. Sebentar, saya bacakan. Nah. Masya Allah, mau tanya Ustadz, kalau didaftarkan anak caranya gimana? Adakah syarat khusus seleksi, harus punya laptop, untuk waktu belajar berapa tahun? Seperti itu. Oke. Alhamdulillah dapat pencerahan. Kalau mau berdaftar anak gimana? Ya mungkin langsung aja ya. Klik aja pondokit.com atau pendaftaran.pondokit.com. Silahkan langsung di situsnya. Langsung. Untuk laptop ya diusahakan ya. Karena kita tidak semua Allah kasih kesempatan memenuhi semua fasilitas gitu loh. Jadi kita memang juga bantu, tapi jangan masih ada usaha, usahakan dulu. Untuk waktu belajar berapa lama? Kita 3 tahun. Apalagi di konsep Pondok IT punya kesempatan untuk kuliah. Setelah 1,5 tahun, Pondok Santri diberi kesempatan untuk kuliah. Kalau yang mau kuliah. Seperti itu. Jadi 3 tahun di Pondok IT seperti itu. Belajar dan berkarya lah ya. Terus, monggo kalau yang mau bertanya lewat audio, emang bisa ya pakai audio di sini? Boleh, kalau mau langsung hidupin aja ininya, mic-nya. Boleh, silakan yang mau bertanya lewat mikrofon, bisa langsung ditanyakan. Ana izin bertanya, Sat. Afwan, Sat, kedengaran suara Sat? Sudah jelas. Abi, terdengar Abi suara pertanyaannya, Abi? Zadakallahu ilmakum wa hirsakum. Semoga Allah menambah ilmu antum dan menambah semangat antum, Ustazuna. Afwan, Ustaz, sebelumnya Ana izin bertanya tentang 2 pertanyaan, Ustaz. Pertama, Ana ingin menukil perkataan antum, Ustaz, tentang anak bodoh itu, pertama, anak yang belum memiliki kesempatan. Nah, yang kedua, anak yang belum menemukan passion. Jadi pertanyaan Ana yang pertama, bagaimana cara kita menemukan passion, Ustaz? Itu yang pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, Ustaz, apakah di dalam walatan sanasibaka minad dunya, jangan kamu melupakan dunia tuh, kita harus bergerak di mobilitas kita tuh harus dalam bidang IT atau bisa ke
skill-skill yang lain, Ustaz, yang bisa memberikan kita tuh jaminan. Syukran, jazakallah khair, Ustaz. Oke, yang pertama jawaban terkait bagaimana menemukan passion ya. Kuncinya adalah banyak mencoba. Pertama tetap tes, ada tes bakat. Di Pondok IT itu ada tes bakat ya kalau sebelum masuk Pondok IT ya. Kemudian ya dicoba. Ditanya kamu mau jadi apa gitu kan. Nah, terus apa kebiasaan dia gitu loh. Seperti itu sih simpelnya. Kemudian pertanyaan kedua apa? Apakah nggak mesti IT sih, cuman kita harus tahu potensi ke depan itu IT, teknologi itu masa depan. Coba deh antum, ya saya nggak ngungkipin ya, pertanian itu tidak berpotensi ya. Tapi dengan zaman sekarang, mau nggak mau untuk lebih cepat sukses ya, salah satunya di jalur IT ini ya banyak dibutuhkan gitu. Seperti itu. Sekali lagi bukan melebihi IT ataupun, tapi memang saya lihat risetnya saat ini seperti itu. Lebih cepat, bisa dilakukan dengan online gitu loh kerjanya. Coba, dan modalnya cuma laptop lah bahasanya, internet, seperti itu. Ada yang kurang jawab jawabannya? Halo? Nemu fashion tadi, tes bakat. Kemudian tanya orangnya, anaknya, dia lebih fashion mana sih gitu. Kedua, ketiga, ya dicoba gitu, dicoba. Karena mau nggak mau pengalaman itu akan menjadi guru, menunjukkan jalan-jalan selanjutnya. Mungkin itu. Ada yang mau ditanya lagi? Yang itu Pak Salman tadi. Jazakumullah khair, Ustaz. Insyaallah yakfi, Ustaz. Fatahallahu alaikum. Nah, barakallahu fiik. Yuk lanjut apa Wafikum lagi? barakallah. Kemudian yang audio tadi sudah, Afwan, penjemputan santri biasanya dijemput sih. Ya alhamdulillah ya, kita menjemput santri itu dengan penghormatan juga ya. Jadi kakak-kakak kelasnya itu dijemput loh di stasiun, di terminal. Jadi mereka itu enggak dijemput lah ya. Sudah gratis dijemput lagi naik mobil gitu loh. Seperti itu. Insya Allah. Ada jadwal penjemputan gitu. Kita juga di pondok yang kurang lebih sama, Pak. Tapi belum ada pengembangan skill terutama IT. Kalau mau mengembangkan skill IT, bagaimana Pak? Ya tadi, kalau mau skill belajar berkembang, ya belajar. Pertama, kita harus belajar. Kedua, cari teman. Itu salah satunya. Belajar, cari teman yang jago IT. Seperti itu. Atau kerjasama dengan pondok IT. Itu aja sih. Simpel katanya. Udah main ke pondok IT. Buat Ustazah, Mas Surdin. Izin tanya Ustadz, bagaimana cara untuk membangkitkan rasa pede dari minder? Biasanya anak itu malas belajar terus tidak berani melangkah dikarenakan dipaksa aja tuh, cemplungin aja bahasa saya gitu loh. Suruh jalan gitu loh, suruh ya dipaksa gitu loh, dipaksa mentalnya gitu loh, dipaksa gitu loh. Dan ya harus diuji gitu ya, diuji gitu loh. Jadi bahwa tunjuki dia tuh bisa gitu loh. Memang PR besarnya adalah membangun kesadaran mindset ini luar biasa. Saya terus mengingatkan, mengucapkan gitu loh. Mindset itu masa depanmu gitu. Ana in the zoni abdi gitu. Seperti itu. Jadi panjang penjelasan untuk masalah merubah mindset, membangun kepercayaan diri, itu materi khusus lah ya. Coba kita buat Zoom lagi lah ya terkait mindset ini ya, membongkar mindset anak-anak ya. Karena ini luar biasa gitu. Ini PR besar banget pada orang tua, guru gitu. Karena pikiranmu menentukan masa depanmu gitu loh.
Seperti itu. Izin bertanya Ustadz, untuk biaya operasional pondok bulanan sumbernya dari mana saja? Jadi sumbernya itu yakinlah pertolongan Allah tuh banyak. Ada orang-orang baik, kakak-kakak kelas gitu loh. Karena kita ini menjalankan proyeknya Allah, jadi ada orang baik, kita tawarin aja. Sekarang saya juga nawarin, kalau bapak-bapak ibu mau jadi donatur bulanan, mulai dari 10.000 silahkan. Gitu bahasa saya. Tapi menurut saya, yakinlah kalau kita menjalankan proyek Allah, Allah akan turun lah. Saya kemarin ini kan saya bangun lagi pondok teknologi ya. Itu saya butuh dana 640 juta gitu. Saya tidak mengganggu keuangan pondok IT. Ya alhamdulillah masjid, alhamdulillah ada yang bantu 400 juta. Terus kamar mandi hampir 60 jutaan. Alhamdulillah gitu loh. Yakin sama Allah gitu dah. Ini kan ibaratnya ya nggak usah pusing-pusing lah gitu loh. Kalau santri saya kalau misalkan alhamdulillah ya amin juga ya semoga. Kalaupun pondok IT nggak ada uang, tinggal sudah. Ya alhamdulillah nggak kayak gitu ya, maksudnya nggak mungkin juga nggak ada pertolongan gitu loh, maksud saya gitu. Jadi jangan khawatir banget gitu loh. Kita ini cuman hanya badan kita, pikiran kita ini menjalan maunya Allah lah gitu loh. Kalau kata Allah jalan, ya jalan gitu loh. Nggak usah khawatir gitu kata Allah. Kata Allah berhenti, ya berhenti gitu loh. Seandainya kata Allah pondok berhenti dulu, berhenti. Tapi kan kalau ini proyeknya Allah nggak akan berhenti gitu loh bahasa saya. Nggak mungkin Allah itu akan membiarkan kita aja, sedangkan kita nolong agama Dia. Maka kita benerin niat kita. Apa niat kita ini? Ustaz, bagaimana kalau nggak punya background IT? Tanya yang itu. Habib pun nggak lulusan IT kok. Mas Habib itu lulusan otomotif ya? Kalau nggak salah ya. Tadi ada pertanyaan yang ingin bertanya lewat audio. Mungkin tadi saya ada satu orang lagi untuk raise hand dari maaf nanya. Bekasi ya. Nah, silakan Pak. Ya, nah di pondok IT ini sendiri ya, kan dunia IT ini pun luas banget ya. Nah, untuk di pondok ini tuh apa aja sih yang kita asah, skillnya apa aja sih yang diajari? Kan kayak tadi ada Bapak tadi web lihat materi saya nggak? developer atau mobile developer atau cyber atau apa sih kalau yang lebih diajari kalau di pondok ini? Maaf mau Tadi nanya itu lihat aja sih video nggak kurang Pak? Bapak nggak lihat video ya Pak? Atau lihat materi saya? Jadi materi yang difokuskan itu programming, ada back-end, mobile, terus ada front-end, di digital marketing ada advertiser, organic, CS, di multimedia ada desain, video, UI, desain Pak, gitu Pak. Itu jurusannya. Ada seperti itu. Berarti nanti menjawab, milih dong. Oh iya milih, Santri tidak berarti semua. milih. Milih satu aja, milih satu aja. Milih satu Ya, aja. berarti semuanya dong yang kita ajari. Apakah masuk harus melalui hasil seleksi? Ya, tetap seleksi. Asal seleksi. Pasti bisa diterima? Belum pasti. Seleksi semakin ketat. Gitu. Terus gimana? Ya dicoba, yakin sama Allah. Jadi apa tip-tipnya gitu. Ya intinya minimal salah satunya hafalkan juz 30. Terus minimal pahamin basic-basicnya dulu sebelum masuk gitu. Ya itu. Oke, dia mau ditanya lagi? Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya. Gini Ustadz, Ana ini kan dari mana siapa ya? Saya biar iya Ustadz, ada Afwan saudara Ustadz. juga ya. Dari mana? Perkenalkan nama saya Muhammad Syariful Amar, Jendu Umin Jawal Gorbia Indramayu Ustadz. Oh Indramayu. Ini Ustadz saya mau bertanya, saya ini kan notabene-nya lama di pondok pesantren Ustadz. Dan pondok pesantrennya itu fokus ke non formal Ustadz. Jadi nggak ada belajar. Nah misal di akhir-akhir ini saya
punya interesting yang tinggi gitu Ustadz ke IT ini Ustadz, apa bisa Ustadz yang nggak punya background Bisa, IT dan matematika bahkan minus untuk mencoba? bisa. Tidak ada yang nggak bisa, kata Allah. Asal mau belajar, tapi. Mau belajar nggak? Itu aja Mau masalahnya. Ustadz, Mau belajar nggak? mau Ustadz. Kalau mau belajar, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bilang, tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil. Bismillah. bagi Allah. Bagi Allah. Ya. Itu ada kaidah dulu. Pondok IT bisa nggak bisa? Harus bisa. Insya Allah. Coba Amin. bilang. Pondok IT bisa nggak bisa, harus bisa. Insya Allah. Nah, kalau itu diafirmasi, otak antum akan terinstal. Nggak ada yang nggak bisa. Bisa. Gitu. Siap Ustadz. Kalau Syukur. dipikir, kan saya ini kan bukan orang kaya juga ya. Ngurus ratusan santri itu tidak sedikit loh biayanya. Apalagi santri-santri ini bermasalah gitu loh, Masya Allah. Tapi banyak keajaiban yang saya dapatkan, teman-teman. Wallahi banyak sekali keajaiban. Ya tentu akan ada juga orang memfitnah saya ataupun apa. Tapi yakinlah, jangan pernah dengar omongan orang. Ada kaidah saya untuk menjaga keikhlasan. Pujian orang, ikutin nih teman-teman kalau ini bisa. Pujian orang tidak akan pernah menaiki derajat kita di sisi Allah. Jangan bangun di founder-founder IT, nggak akan pernah pujian orang itu naik derajat kita. Dan cacian orang atau fitnahan orang itu tidak akan pernah menurun derajat kita di sisi Allah. Seperti itu. Itu kaidah saya. Ya. Dan kalau mau cepat sukses, banyaklah bantu orang. Mau kaya, ya bantu orang agar kaya. Jadi saya dulu kontrakan saya itu 1,7 juta ya setahun. Sebulan 150.000. Itu saya merintis pondok ya. Kontrakan saya aja 150.000, kebayang nggak ya? Ini Ruli dari mana digitnya gitu loh. Kontrakannya aja segitu gitu loh. Tapi cara Allah, Masya Allah ya. Saya kasih kebutuhan, apa? Kecukupan, alhamdulillah. Rumah, umroh, ya daftar haji, apa lagi ya? Mobil, keliling Indonesia, ke luar negeri, banyak lah ya. Yang Ruli dulu tuh siapa lah ya? Masa santrinya bisa ke luar negeri, foundernya nggak bisa. Nggak ada, Allah nggak akan pernah, nggak ada, Allah tuh nggak akan, Allah tuh adil, janji Allah pasti, intan surullah. Cuman orang ini pelit bantu orang, 10.000. Saya coba, adakah yang mau komitmen mendukung program Pondok IT mulai dari 10.000? Coba iya, katakan saya. Nah, coba itu aja. Itu simple. Nyali sih itu. Ntar saya bimbing dah. Gimana dapat perlu apa keajaiban-keajaibannya. Cuman komitmen lah dulu gitu loh. Saya siap mendukung gitu. Komitmen lah. Saya tuh waktu di Mekah 45 hari, orang yang dibalik saya, mendukung saya, itu umroh semua. Saya kepikir, ya Allah, kok bisa ya? Orang ketika saya umroh, orang yang bantu saya itu umroh semua. Wow, amazing kata saya kan. Otak saya. Waktu itu saya umroh tuh dalam waktu dekat itu ada yang ketemu saya di Mekah, ada relasi saya di Qatar, donatur saya di Qatar, ada yang dari Jogja, bahkan dia dikasih project dari Museum Al-Wahyu gitu loh. Orang Jogja kok dapat proyeknya dari Mekah gitu loh. Otak saya, tapi jangan ditanya, dia komitmen dia tiap bulan bantu saya. Cuman ada orang, kenapa nggak kaya-kaya? Karena tadi dia tidak pernah berusaha mancing. Kayak saya kan udah punya nih. Saya challenge lagi nih, bangun masjid, bangun pondok lagi gitu loh. Gitu. Bangun manajemen lagi gitu. Untuk khusus, maaf ya, saya bangun lagi di lingkungan salaf gitu. Gitu. Agar apa? Men-challenge gitu. Amal jariah saya harus banyak lagi gitu. Yo, nyali lagi gitu loh. Hidup saya sudah santai. Ini nambah tantangan lagi gitu loh. Saya harus tiap bulan harus menyicil uang untuk pembebasan tanah, pondoknya harus dibangun gitu loh. Tapi saya yakin ini kan cuma Allah pakai tubuh saya.
Nggak mungkin Allah nggak ngasih pertolongan. Suara sebelah. Ya bahkan ada santri itu, Pak, saya infak 10 juta. Wah, tadi orang yang saya sebut tadi. Wah, ngeri nih orang, kata saya. Tahu nggak? Santri mungkin nggak ada orangnya di sini ya. Orang itu yang infak hampir 2 MacBook yang tadi terakhir dia bantu. Dulu dia pegawai soto. Dia ngomong kan gaji dia kerja di Belanda ya. Gajinya kan 2 digit ya. Ya menurut dia duit dia, saya ke rumah dia ya, rumah dia itu pakai sandal gitu loh. Maksud saya dia itu udah, dia nggak mau motornya ya keren, dia tuh ya buat apa Pak duit saya gitu. Oh Masya Allah, ini orang luar biasa. Ya berkah hidupnya. Ya ini kayak gitulah menurut saya. Kalau teman-teman mau ngambil tips saya, beranilah berbagi. Nggak mungkin Allah menyia-nyiakan. Intan surullah yasurkum wa yusabir. Coba kalau mau berkomitmen, ya mulai aja dari 10.000 dukung program Pondok IT ini. Saya mengajak aja, ya nggak mau nggak apa-apa. Tapi kalau mau keajaiban, saya yang orang-orang yang masih kos istiqomah itu, saya melihat hidupnya berlapang, kebahagiaan, ya insya Allah. Ada yang mau ditanya lagi? Mungkin ada yang di chat sih, Abi. Oh, di chat. Mana yang mana? Apa nama? Kalau yang sudah kuliah ingin nyantri Pondok IT, bagaimana manajemen waktu belajarnya? Kalau kerja kuliah offline nggak bisa. Kalau langsung dia masuk masih kuliah, ya nggak bisa juga. Karena kuliah itu atas persetujuan pondok. Dan kuliahnya harus online. Seperti itu. Kayak Mas Ridho ini kuliah. Tapi seperti itu. Untuk belajar ikhwan akhwat, bagaimana Ustadz? Apa? Ya terpisah. Tapi ya ada juga yang sama-sama ya. Jadi dalam arti ya duduknya terpisah. Ada yang ada workshop, ya yang akhwat di belakang, ikhwan di depan. Ya kita terbatas ya. Nggak bisa kita, ya ada yang bareng-bareng, ada yang pisah. Gitu. Tapi ya tempatnya berpisah. Ada lagi? Kayaknya cukup banyak pertanyaannya tadi ya, Masya Allah. Cukup antusias. Semoga diadakanlah tiap bulan makin banyak orang-orang. Masya Allah, silahkan ngomong komitmennya gitu. Bisa gitu loh. Dan naikin terus levelnya, percayalah. Saya insya Allah bisa kontak saya bimbing lah, insya Allah. Meskipun hanya 10.000 ya. Tapi Allah tuh nggak ngelihat. Tapi ada kaidahnya. Teman-teman naik kelas lah ya. Nggak mungkin mancing ikan paus pakai cacing. Intinya seperti itu. Jadi saya itu ngorbanin harta saya, keluarga saya, bahkan istri saya tuh sudah lebih, kata ini tantangan luar ya biasa ya. Sudahlah ngurus pondok, kita usaha aja. Padahal usaha saya lagi berkembang pesat itu. Saya punya 2 etalase, saya punya konveksi, saya tinggalkan waktu itu. Nah, bismillah. Buat ini saya coba ngulangi waktu untuk donatur-donatur, sharing-sharing pengalaman tiap bulan. Monggo saya sharing sukses aja. Sharing apa ya? Sharing pengalaman lah ya. Kalau saya katakan sukses itu relatif, menurut saya sharing pengalaman, saya berkomitmen mewakafkan waktu saya buat teman-teman yang mau komitmen juga gitu loh. Mau mengeluarkan keluar dari zona apa ya? Ya bisa dikatakan zona miskin lah ya, itulah bahasa saya. Untuk apa TA-nya apa? Tugas akhir tahun depan apa ya? Bisa dijelaskan, maksudnya TA ini apa? Tahun ajaran. Tahun ajaran depan masih buka peluang daftar Ustadz. Insya Allah, selama Allah ngasih mudahan Pondok IT ini sampai hari kiamat. Tapi kita harus mau kata ya, kita mau buka Pondok IT Pro yang berbayar untuk segmentasi anak-anak yang mampu, pendidikannya cuma 1 tahun, biayanya 2 juta.
tempatnya lebih eksklusif, memang kita dapat gedung, kita dapat fasilitas gedung yang layak gitu loh. Jadi mohon tidak salah kita. Jadi saya mulai mengenalkan Pondok IT Pro yang sifatnya berbayar. Bukan berarti Pondok IT nggak gratis, ada yang gratis, ada yang berbayar. Beda namanya, Pro dan yang Pondok IT biasa. Monggo ada lagi, monggo yang mau komitmen, monggo. Saya bisa sharing juga apa? 2 juta per bulan selama 1 tahun. Ya. Tidak, jadi program ini memang program cepat ya, gitu loh. Tapi berbayar. 2 juta jadi total berapa itu ya? 24 juta, uang bangunan 5 juta kalau nggak salah. Jadi total hampir 30 juta selama 30 tahun. Ya murah sih. Tanya Habib, mungkin gaji sebulan Habib itu. Gaji sebulan Habib itu. Jadi Pondok IT melakukan melakukan terobosan ya, bukan berarti kok ini enggak. Kita melakukan terobosan itu agar bisa mendakwahkan juga teman-teman anak-anak yang secara kemampuan ada. Gitu. Ya bukan berarti Pondok IT ini ya berbayar rubah enggak. Itu Pondok IT Pro. Terbeda Pondok IT Pro dan Pondok IT yang gratis. Apa sih kelebihan Pondok IT Pro? Waktunya lebih cepat. Gitu. Dan tidak ada komitmen mau ada bahasanya tuh harus potongan kalau dapat gaji enggak gitu. Itu kelebihannya. Monggo, kalau ada yang mau daftar, insya Allah memang belum ada pendaftaran, tapi kita akan buka. Ada yang mau ditanya lagi? Saya mau izin share lebih. Kenapa? Mau izin share screen untuk menjelaskan pendaftaran terkait IT. Oke, silakan. Ini link mana ini? Link Pondok IT itu pendaftarannya pendaftaran Pondok IT. Mas Rido jelasin. Baik, ini udah banyak pertanyaan-pertanyaan terkait pendaftaran. Kita ada share screen di sini untuk bisa menjelaskan sedikit terkait informasi pendaftaran Pondok IT. Di sini bisa dilihat ya, posternya bisa langsung di scan barcode, atau teman-teman yang ada di grup ada admin, itu bisa juga hubungi admin seperti itu. Dengan tadi berbagai jurusan yang sudah dijelaskan. Kemudian ini ada timeline penerimaan santri per tahun 2024 ini. Kita ada dibagi 3 gelombang. Gelombang pertama sudah mulai ya, insya Allah akan hadir juga datang pada bulan ini santri-santri baru di gelombang 1. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang belum sempat berdaftar, masih ada 2 gelombang. Di gelombang kedua bisa di screenshot informasinya atau bisa ditanyakan admin lebih jelasnya, dan di pendaftarannya bisa ke www.pondokit.com seperti itu. Kemudian di gelombang ketiga kita buka juga di pendaftaran mulai September, Oktober, kemudian ada sesi seleksi, pengumuman, pemanggilan MOS sampai MOU. Seperti itu, insya Allah seperti itu. Kemudian juga insya Allah Pondok IT akan terus dibuka tiap tahunnya, tapi kota di Pondok IT ini terbatas kayak gitu. Dan juga ada proses seleksi-seleksi buat teman-teman yang memang tertarik untuk bisa daftar Pondok IT, bisa langsung hubungi admin seperti itu. Nah, insya Allah seperti itu. Baik, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk kepada Abiruli, nanti bisa dibantu jawab, atau kalau sudah kita bisa sesi selanjutnya. Untuk Abi, ada yang mau disampaikan lagi, Bi, kepada audiens terakhir untuk closing statement? Oke,
Eh, izin ya, mungkin buram udah di mobil nih. Jadi closing statement-nya teman-teman terkait penghasilan kepada Allah sebenarnya hasil terkait uang, udah pokoknya dekatkan diri kita kepada Allah, jadilah mengikuti maunya Allah apa, yakinlah rezeki, nikmat, kalau penghasilan gaji itu bagian kecil dari rezeki. Insya Allah kebahagiaan kita akan berlimpah nikmat itu. Jadi hari ini saya mendapat ilmu luar biasa. Apapun terjadi dalam hidup ini adalah nikmat dari Allah. Kalaupun diuji apakah nikmat? Ustadz, itu nikmat. Dengan ujian itu kita akan mungkin lebih dekat kepada Allah. Kita lebih rajin gitu. Itu. Yang awalnya tadi kita sulit bersedekah, alhamdulillah kita mudahkan sedekah. Yang tadinya kita sulit bangun malam, Allah mudahkan bangun malam. Dan seterusnya. Itu poinnya. Itu dan ikuti terus maunya Allah. Insya Allah Allah akan mengikuti semua kebutuhan kita akan penuhi. Barakallahu fiik semua udah antusias. Buatlah program ini Mas Rido tiap bulan, semoga bisa sharing-sharing pengalaman gitu kan. Gitu loh. Tiap bulan aja sharing-sharing pengalaman bersama Abiruli apa-apa. Barakallahu fiik, itu dulu saya kembalikan ke Mas Rido. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Abiruli yang sudah memaparkan materi, memberikan motivasi semangat untuk kita semua. Kita doakan juga Abiruli semoga selamat sampai tujuan, fi amanillah, semoga Allah memudahkan segala urusannya. Baik, sudah memasuki sesi yang terakhir. Teman-teman sudah dapat penjelasan pemateri daripada sesi pada malam hari ini dan juga sesi tanya jawab. Apabila ada kurang dan ada yang ingin ditanyakan bisa ke admin seperti itu. Tadi udah di kolom chat sudah diberikan actionnya seperti apa. Nah, buat teman-teman terakhir agar kita bisa mendokumentasikan acara pada hari ini, boleh yang tidak ada uzur bisa buka kamera on cam, kita foto bareng. Setelah itu kita tutup bersama. Nah, baik. Saya teman-teman on cam yang nggak ada uzur, yang ikhwan boleh silakan on cam, yang akhwat juga kalau memang tidak ada uzur bisa on cam, kita foto bersama ya. Boleh teman-teman. Baik, kita foto dulu, kita screenshot dari sini. Boleh senyum, angkat jempolnya. Monggo. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kita juga ada gayanya seperti ini ya. Nah, bisa ditiru teman-teman yang ada di Zoom. Ini tanda 30 juz gitu ya. Doa kita untuk bisa 30 juz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman para ustadz ustazah, ayah bunda yang sudah ikut pada malam hari ini. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Wa yakum. Sama-sama Bunda Ustazah. Assalamualaikum, Ustaz. Izin keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Insyaallah.